Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arya Febian. Kali ini saya akan memberikan tutorial, ya, kita akan praktek. Tapi sebelum praktek, saya ingin memberikan konsep atau cara memahami array dengan baik dan benar. Karena konsep ini sangat basic, ya, sangat dasar, dan akan dipakai di tingkat lanjut ketika kalian menggunakan bahasa pemrograman manapun, ketika kalian menggunakan framework apapun, konsep ini akan dipakai terus-menerus. Ketika kalian ingin data lebih dari satu, kalian wajib menggunakan array. Dan ketika kalian menggunakan array, pasti menggunakan looping. Jadi ingat konsepnya. Ketika data lebih dari satu, kalian gunakan array. Ketika kalian gunakan array, pasti kalian melooping. Pasti kalian mengulang. Bisa menggunakan for. Jika datanya array bisa menggunakan for each. Dan seterusnya. Nah, ini saya sudah buat sebuah file, ya, 24 minus konsep memahami array dengan baik dan benar .php. Ada di mana? Ada di folder, ya, PHP saya telah buat. Nama filenya adalah ini 24, ya, konsep memahami array dengan baik dan benar. Oke. Nah, di sini ketika kalian ingin mengupload sebuah file lebih dari satu, kita anggap 3. Ya, kita anggap 3. Nah, kita harus paham dulu konsep array-nya. Di sini saya akan membuat sebuah, ya, data lah, katakanlah sebuah variabel data, kita declare. Kemudian kita akan membuat array-nya, misalnya nanti name-nya itu adalah file underscore name. Lalu dia akan punya array 2, pasti sudah bukan lagi perkiraan, pasti. Yang satu name, yang satu lagi adalah tmp name. Tmp name ini adalah file yang diupload ke temporary server lokal kita di Apache, lalu nanti akan diupload ke dalam path directory yang dituju. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini katakanlah kita gunakan nilainya, ya, 1.jpeg, karena ini nanti akan saya looping. Dan datanya juga tidak dari database, seperti itu, teman-teman. 1, 2, 3, ya, ingat 1, 2, 3. Nah, ini kita punya 3 file yang akan diupload, tapi belum diupload. Kita baru belajar cara memahami konsep array-nya. Ingat, di sini ada file name, ada tmp underscore name. Lebih dari 2, ya. Ada error, ada type, dan seterusnya. Di sini kita akan print R, teman-teman. Data. Lalu kita jalankan PHP. Nah, di sini kita menggunakan versinya yang 7.4. Artinya ini sudah terbaru, teman-teman. Paling terbaru, ya, 7.4. Yang nantinya akan launching PHP 8. Ya, di akhir tahun akan launching. Nah, kita akan gunakan PHP, lalu diikuti nama filenya. Nah, di sini kalian bisa melihat, ya, file name. Ingat, ini saya ajarkan konsepnya. Taruh di sini file name. Jangan lupa karena dia string menggunakan kutip. Maka kita akan jalankan lagi, ya, teman-teman. Ingat, ketika kalian ingin mengakses ini, maka masuk ke name. Ketika kalian ingin mengakses ini, masuk ke temporary. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini, teman-teman, name. Ya, kita akan masuk ke sini. Kita jalankan lagi. Kita sudah dapat array-nya, ya, array, index array, defaultnya itu adalah 0 ketika kalian tidak set up. Kecuali kalian set up di sini, indeksnya misalnya 10. Lalu di sini misalnya 13, lalu di sini misalnya 21, bebas. Hanya saja nanti 10, 13, 21, ya. Ini saya kembalikan lagi. Hanya saja nanti kan kita ingin looping datanya seperti itu. Lalu di sini kita gunakan, ya. Lalu di sini kita akan gunakan for, ya. Indeksnya ke 0. Ingat, ya.
indeksnya ke 0, 1, 2. Oke. Lalu kita akan count untuk data. Ingat file name. Lalu name-nya kita count. Ya. Saya agak geser ke kanan. Lalu di sini kalau kalian ingin cek dulu ya. Kita echo dulu di sini. Koma. Baris 18. Oke. Kurang tutup kurung. Nah, di sini 3. Kita count 3. Artinya ya 0 ya, 0 kurang dari 3. Bukan kurang dari sama dengan. Kalau ini ya berarti ini mulai dari 1. Tapi nyatanya ya tadi 0, 1, 2. Berarti ini harus dari 0. Ya, ini saya print R lagi. Ini jangan ada sama dengan. Ini akan saya print R lagi agar kalian paham data. Lalu diikuti file underscore name. Lalu diikuti name. Kita akan jalankan lagi. Ingat 0, 1, 2 ya. Ini saya copy. Lalu taruh di sini echo. Paste. Kita multiple output. Kita gunakan break line. Lalu ingat di sini $i. Kenapa $i? Karena di sini 0, di sini 1, di sini 2. Maka untuk dynamic kita gunakan $i. Nah, jika sudah, ini akan tetap ada ya untuk komparasi. Nah, kalian lihat ya. Di sini kita oke, ini command line tidak bisa menggunakan tag BR ya. Ya, dia nggak jalan ya, BR-nya ya. Tidak masalah. Ini sudah tercetak 1, 2, 3. Saya ulangi. 1, 2, 3. Oke, kita akan buka browsernya teman-teman. Baiklah teman-teman, pastikan path-nya itu ke foldernya, lalu kita buka filenya. Nah, di sini kita perbesar. Kalian lihat ya, ini adalah hasil printnya, dan ini adalah hasil yang kita cetak. Oke, sekarang kita balik lagi ke Sublime. Kita akan buat 3 input type file. Baiklah teman-teman, layar saya split jadi 2 agar lebih enak. Nah, ini saya cetak seperti ini dulu biar kita punya data yang sebelumnya ya. Lalu saya akan copy, lalu saya akan paste, enter. Kita akan fokus di tab kedua. Nah, ini saya hapus. Kita akan buat form ya, post. Di sini ada ends type, sudah pasti ada ends type. Kenapa? Karena kita akan mengupload dalam bentuk file, entah itu audio, video, kemudian file lainnya, seperti itu. Multipart form data. Nah, di sini ya kita buat input file ya. Kita kali 3 aja deh. Biar cepat. Kita multiple line aja ya. Lalu di sini kita kasih input type submit dulu deh, teman-teman. Kita kasih value-nya misalnya upload, kemudian di sini name-nya submit, kemudian di sini saya multiple line, name-nya kita kasih misalnya file underscore name. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan buat ya tag PHP-nya. Kita akan gunakan isSet ya. Kita akan determine isSet value atau name submit. Apakah sudah di-set untuk submit. Nah, jika sudah, kita akan cetak untuk yang
file name atau seperti ini dulu. Oke, sekarang tab yang kedua, ini tab pertama, tab kedua akan saya reload. Nah, ini adalah tampilannya teman-teman. Ada choose file, satu. Saya akan buat misalnya 1, 2, 3, oke, upload. Nah, saya geser ke kiri. Oke, kalian lihat ini ya. Oke, sekarang timbul pertanyaan. Kenapa hanya satu? Ini sengaja saya setup satu dulu. Karena dia tidak array. Itulah kenapa kalian harus mempelajari basic. Ya, fokus on the programming fundamentals. Ya, why? Because the basics never change. Fokus pada programming yang sifatnya basic. Kenapa? Karena basic itu tidak akan pernah berubah. Basic itu atau hal dasar itu tidak akan pernah berubah mau di bahasa manapun. Hanya sedikit berbeda sintaknya. Ini kalian setup array 1, 2, 3, simpan. Index array dimulai dari 0, 1, 2. Oke. Saya akan upload, di sini ada design system, satu lagi how to learn Kotlin for Android, satu lagi file bernama praktikum JavaScript, saya upload. Kalian lihat bentuk ya, bentuk array-nya, file name, punya array name, punya array name, punya array tmp underscore name, 012 nilainya ya. Loh, Pak Arya, ini kok nilainya 1, 2, 3? Ya, karena ini sampel ya, this is sample, not practice. Nah, ini yang actual 0, 1, 2, design, satu lagi. Lihat ya, ini adalah temporary-nya. Ingat, ini adalah temporary-nya. Berarti path directory saya itu ada di C, SAMPP, TMP, baru TMP-nya. Nah, TMP inilah yang akan di-upload to your file, to your folder. Path directory yang kalian set up, 3 file ini ya, will upload to your path directory. Oke, teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya, cara memahami atau konsep memahami array dengan baik dan benar. Saya ulangi, saya summarize sebelum materi ini saya tutup. Pertama, jika kalian ingin lebih dari satu, gunakan array. Kedua, ketika kalian menggunakan array, sudah pasti kalian menggunakan looping ya. Apapun looping yang kalian gunakan, intinya kalian menggunakan looping. Oke teman-teman, tetap semangat belajarnya, jangan pernah menyerah, jangan lupa bertanya kepada instruktur yang sedang mengajar kalian. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan ilmu-ilmu lainnya yang terkait dengan IT dan lainnya. Sampai jumpa teman-teman, bye!